Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM 6670250123. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnalnya Bung Yebi yang berjudul Dinamika Politik Catch All atas eksistensi perempuan di Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Wilayah Banten. Nah, jadi di dalam jurnal ini tuh membahas bagaimana dua partai itu, Partai Demokrat dan juga PKS ini mengelola keberadaan dari perempuan di strategi politik mereka. Nah, dalam era politik modern itu banyak partai itu yang berubah menjadi catch all party, yaitu partai itu berusaha merangkul semua kelompok pemilih tanpa mereka tuh menonjolkan ideologi tertentu. Nah, salah satu kelompok yang dianggap penting adalah perempuan. Karena apa? Karena jumlah pemilih perempuan itu sangat besar dan memiliki peran elektoral yang makin diperhitungkan. Nah, di Partai Demokrat di wilayah Banten ya, perempuan tuh sebenarnya mendapatkan ruang melalui kayak struktur organisasi dan juga sayap partai. Tapi walaupun mereka udah punya ruang, perempuan tuh masih belum banyak terlibat dalam posisi yang berperan langsung pada pengambilan keputusan. Nah, keterlibatan mereka tuh seringkali diarahkan pada kegiatan sosial atau pendampingan, bukan pada kayak jabatan inti yang menentukan langsung gitu arah dari partai politik itu sendiri. Nah, di PKS Banten, ruang perempuan itu diatur melalui sistem kaderisasi yang lebih terstruktur. Nah, perempuan tuh di PKS terlibat dalam kayak kegiatan pemberdayaan, kegiatan pendidikan politik, sehingga mereka tuh kayak terlihat aktif gitu di lapangan. Tapi sama aja seperti di Partai Demokrat, kayak mereka tuh menghadapi batasan ketika ingin masuk ke ruang yang lebih strategis. Keterlibatan mereka tuh kayak cenderung pada ranah sosial dan juga domestik saja, bukan pada kayak pusat kekuasaan dari partai itu sendiri. Jika dibandingkan kedua partai ini, sebenarnya keduanya tuh kayak sama-sama menjadikan perempuan ini bagian dari strategi menarik dukungan publik gitu loh. Perbedaannya hanya pada gaya pengelolaannya saja. Kalau Demokrat ini dia tuh lebih fleksibel, sedangkan PKS ini lebih ideologis dan juga sistematis. Namun pada akhirnya perempuan tuh masih belum sepenuhnya mendapatkan ruang yang strategis yang benar-benar berpengaruh gitu loh. Kesimpulannya, jadi walaupun strategi catch all ini membuka pintu ya untuk perempuan, hambatan struktural dan juga budaya politik yang patriarki itu masih membatasi ruang gerak dari mereka. Nah, agar perempuan ini benar-benar diakui keberadaannya, partai itu harus memberikan akses kaderisasi yang lebih terbuka dan memastikan perempuan ini bisa masuk ke posisi pengambilan keputusan, bukan hanya menjadi simbol elektoral saja. Nah, lalu saya akan membandingkan dengan 5 jurnal internasional. Yang pertama itu ada dengan judul What Makes Political Parties Elect More Women Across National Study. Nah, ini tuh kayak membahas partai itu mau mencalonkan lebih banyak perempuan jika ada komitmen elit, kuota gender, dan dorongan institusional. Nah, di Partai Demokrat dan juga PKS Banten tuh dorongannya itu lemah. Partai itu lebih memanfaatkan perempuan sebagai strategi elektoral saja atau catch all. Nah, yang kedua ada How Parties Led by a Woman Redefine Their Position. Ini tuh menjelaskan ketika partai itu dipimpin oleh perempuan, agenda dan sikap partai itu terhadap isu gender itu cenderung lebih progresif gitu. Di Demokrat maupun PKS ini di Banten tuh nggak ada kepemimpinan perempuan di level yang lebih strategis. Karena itu nggak ada perubahan yang signifikan pada arah kebijakan terkait isu perempuan. Lalu yang ketiga ada dari jurnalnya Political Party Characteristic and Women Representation. Ini tuh ngejelasin representasi perempuan itu sangat dipengaruhi oleh struktur internal partai, terutama kayak rekrutmen, ideologi, dan juga kepemimpinan. Nah, di Demokrat dan juga PKS ini sama-sama memberikan ruang, tapi belum mendorong mereka tuh ke arah yang lebih strategis gitu. Struktur partai mereka tuh masih maskulin, sehingga perempuan tuh kayak stagnan di kegiatan sosial doang. Lalu yang keempat ada Women and Right Parties in Establishing Democracies. Nah, ini tuh kayak menjelaskan partai berideologi konservatif tuh sulit untuk memberikan ruang yang strategis untuk perempuan. Nah, PKS ini ideologinya tuh cenderung
membatasi perempuan di ranah sosial ataupun domestik. Nah, kalau di Demokrat ini lebih terbuka, tapi tetap aja belum mendorong perempuan ke struktur intinya. Lalu yang terakhir ada choosing women party elites preference in the candidates selection process. Ini tuh kayak menjelaskan bahwa peluang perempuan tuh jadi calon itu sangat dipengaruhi oleh keputusan elit partai. Ini tuh sejalan dengan jurnalnya Bung Yebi yang dimana perempuan di Demokrat dan juga PKS Banten ini memiliki ruang, tetapi posisi strategisnya itu tetap dikontrol oleh elit gitu loh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.